sehingga apa teman-teman semuanya ya, mari kita senantiasa ya berupaya agar menjaga hati ini tidak terkotori, juga menjaga agar kita tidak melukai hati orang lain. Nah, ini supaya kita tahu ya, apa beda thinking dan feeling. Thinking itu kaitannya kan dengan apa yang kita pikirkan. Ya, biasanya intelektual itu masuk ke wilayah thinking ini, dan emosional itu masuk ke wilayah feeling, rasa. Dan itu, ini ada simbolnya kan. Kalau feeling itu hati, logika atau thinking itu masuk ke otak. Nah, gitu kan. Nah, perasaan vs logika. Nah, coba diperhatikan ya. Kalau seseorang itu dominan di perasaannya apa? Dia orientasinya manusia. Subjektif, kemudian ada cinta, humanis, ada rasa empati. Nah, kalau logika orientasinya tugas, objektif, adil, idealis, logis. Nah, teman-teman semuanya, dua-duanya ini penting ya, dua-duanya ini penting. Namun ya, kalau seseorang cenderung kepada logika misalnya, ya, dia biasanya nggak mau tahu gitu. Kalau misalnya teman-teman semuanya, misalnya dalam organisasi terlambat gitu, nah maka pemimpin kita, pemimpin organisasi kita yang cenderung berpikirnya pakai thinking ya, logika, oh nggak bisa ini terlambat nih ya, ini jam kerja kita masuk jam segini, maka harus dipatuhi. Jadi dia berorientasi kepada aturan ya, idealis gitu ya. Ya, kemudian apa? Beda kalau kemudian seorang pemimpin bukan hanya logika tapi perasaan ya. Jadi sebelum dia menghukumi kita dengan aturan-aturan, ya, dia akan bertanya kepada kita, ada apa kok terlambat gitu kan? Ada masalah apa? Adakah yang bisa dibantu? Gitu. Nah, bagaimana supaya besok nggak terlambat lagi? Jadi ada proses bagaimana pemimpin kita itu berupaya untuk memahami perasaan yang dipimpinnya. Nah, gitu ya. Kalau jadi guru juga begitu ya. Kalau jadi guru juga gitu ya. Kalau ada murid terlambat, yang guru cenderung logika ya mungkin nggak bisa, harus dihukum, berdiri, gitu ya. Tapi yang memahami perasaan, ya dia akan bertanya kenapa kok terlambat. Ya mungkin sang anak akan menyampaikan orang tuanya lagi sakit, dia harus menunggu di rumah sakit, sehingga nggak ada yang mengantar pagi-pagi ke sekolah, makanya dia terlambat. Nah gitu ya. Jadi ada proses memahami perasaan. Baik, mungkin ini bisa dibedakan, dan tentunya teman-teman semuanya, keduanya ini harus seimbang antara logika dan perasaan. Kenapa? Ya, ini adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam proses kehidupan kita. Ya, ketika terlalu dominan logika itu juga tidak bagus ya, karena kita akan menjadi seseorang yang hitam putih saja ya, kita tidak bisa memahami bagaimana kondisi dan situasi yang kita pimpin ya. Kalau cenderung yang emosional saja juga itu tak bagus. Kenapa? Organisasi kita, lembaga kita, apalagi itu kan butuh aturan, butuh ketegasan ya. Dan main rasa itu cenderung bisa jadi tidak adil kita dalam mensikapi ya. Ada orang-orang yang merasa kok dia lebih disayang, aku enggak, gitu ya. Maka dua-duanya ini penting ya. Nah, teman-teman semuanya, next ya. Nah, emotional question atau emotional intelligence itu adalah sesungguhnya adalah ya
proses menggabungkan ya logika dan emosional, ya kan? Ini kan ada otak, ada hati, sama dengan ini lampu ya. Artinya mah ketika intelektual kita, kemudian rasa kita bersinergi, maka sesungguhnya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan. Dari pakar emotional intelligence tadi, Daniel Goleman ya, beliau mengungkapkan ada 5 kunci ya, 5 elemen seseorang itu dikatakan memiliki kecerdasan emosional. Apa itu? Ya. Yang pertama itu self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga internal motivation atau motivasi intrinsik ya, kemudian empati dan social skill. Jadi supaya diingat ya, self-awareness, self-regulation, internal motivation, empati, kemudian social skill. Nah, kira-kira inilah ya. Ada kesadaran diri, regulasi diri, ya, kemudian motivasi, ya, kemudian empati dan keterampilan sosial itu ya. Kesadaran diri, regulasi diri, motivasi, empati, kemudian keterampilan sosial. Baik, kita uraikan ya. Nah, teman-teman semuanya, kesadaran diri apa maksudnya? Bagaimana seseorang itu ya dia mengenali nih emosi dirinya, tahu perasaan dirinya. Aku ini orangnya begini ya, sedih, bahagia, energi, nggak suka orang seperti ini, saya sukanya seperti ini, itu tahu kita ya. Perlu ma'rifatul mengenal diri ya. Kemudian yang mengakui ego, tahu kekuatan dan kelemahan diri, memastikan ego dan sifat pribadi untuk yang lain dan organisasi. Memastikan ego dan sifat pribadi untuk yang lain dan organisasi. Artinya apa? Kita bisa menempatkan emosi kita, memahami ego. Ego itu apa ya? Ego itu sesuatu yang apa namanya? Ada dorongan-dorongan dalam diri, keinginan-keinginan diri, ya. Itu kita bisa mengetahuinya, gitu ya. Nah, ini proses kesadaran diri, teman-teman semuanya. Ini mungkin kalau kita nggak terbiasa, ya, mungkin susah ya menamakan perasaan itu aja susah ya. Karena dulu waktu kecil mungkin orang tua kita ketika misalnya, terutama yang laki-laki nih, kalau nangis ini jangan nangis, cengeng. Padahal apa? Laki-laki itu juga seharusnya harus menangis. Laki-laki itu juga harus berempati, gitu kan? Kenapa? Efeknya kalau ini salah, teman-teman semuanya. Makanya kalau punya adik kecil, kalau nangis ya biarkan nangis ya. Meskipun itu laki-laki, kenapa? Nanti kalau ditahan gitu, dia nengok istrinya, nengok pasangan hidupnya susah, itu dia nggak ada rasa gitu ya, santai aja. Bayangkan itu, ini kalau kita prosesnya salah ya dalam mengenali emosi. Nah, bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kesadaran diri ya ada tips-tipsnya ya. Berhenti sebentar, pelan-pelan, jangan langsung bereaksi terhadap situasi. Artinya apa? Jangan langsung gegabah untuk mensikapi kondisi gitu ya. Ketika ada masalah, gitu. Luangkan waktu untuk memproses dan terlibat dalam pemikiran kritis. Ya. Artinya apa ya? Kita berupaya untuk merenung gitu ya, menyendiri mungkin. Ya. Pastikan bahwa reaksi Anda terukur dan tepat, tidak tercela oleh respon emosional di saat-saat panas. Nah, ini ya. Dalam merespon sesuatu, kita selalu ya, ini dampaknya seperti apa gitu. Ini ada proses ya, proses pengendalian diri ya.
self awareness adalah pondasi kecerdasan emosional yang paling penting. Nah ini ya. Nah teman-teman semuanya, makanya dalam apa motivasi itu ya, termasuk bagaimana motivasi dalam kita mengenal Allah, mengenal Rob kita ya, adalah bagaimana proses mengenal diri ya. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Robnya. Nah gitu. Kenapa? Di diri kita aja kita perlu ya mengenal diri. Kita ini diciptakan oleh siapa, dari mana gitu. Dan nanti akan kembali ke mana gitu. Sehingga itu akan menimbulkan kesadaran diri bahwa kita perlu melakukan tindakan yang baik dalam kehidupan kita gitu. Nah, kedua, teman-teman semuanya, regulasi diri. Regulasi itu kan aturan ya. Nah, ini maknanya adalah bahwa kita harus bisa punya self control gitu ya, semacam bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita ketika dalam kondisi-kondisi ya, tertentu, ya, terutama kaitannya dengan apakah kita perlu marah, kita perlu sedih, nah, dan ya. Bayangkan diri Anda sebagai bos Anda sendiri, ya, tegas tetapi adil. Nah, artinya bisa mengontrol gitu loh, ya, mampu mengendalikan emosi, ya, bertanggung jawab atas tindakan kita, ya. Saat Anda tenang, orang lain di sekitar Anda diyakinkan dan termotivasi untuk mengambil tindakan positif. Jadi kita itu tidak mempengaruhi orang lain untuk berbuat yang tak baik, gitu ya. Karena apa? Kita terkendali, ya. Ketika Anda menganggap diri Anda bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan itu, Anda menjunjung tinggi etika organisasi dan memimpin dengan memberi contoh. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi apa ya? Kita itu mesti sabar gitu. Kita itu mesti santun. Kita itu mesti melihat kondisi yang objektif, ya, gitu, ya, dan bisa jadi ya juga subjektif gitu ya. Tapi kita melihat sesuatu itu secara menyeluruh gitu, ya, dan refleksinya ke orang lain bukan ke diri kita. Bagaimana tindakan yang saya lakukan pengaruhnya dengan orang lain, nah gitu, ya. Itu regulasi diri ya. Nah, teman-teman semuanya, ini ada kiat meningkatkan regulasi diri. Artinya kita bisa menata diri kita dari segi emosi. Apa itu? Ya, disiplin diri, kemudian tindakan tidak impulsif. Ya. Impulsif itu kita tidak cepat merespon sesuatu, gitu loh. Kebiasaan baik, ya, etika baik, keterandalan dan keajekan. Jadi ketika individu memiliki kemampuan untuk melakukan rancangan jangka panjang untuk mendapatkan pencapaian tertentu, misalnya konsisten melakukan diet untuk menghasilkan berat badan yang ideal. Ini contoh ya, contoh. Ya. Jadi ajek itu kan ya konsisten melakukan suatu kebaikan, ya. Ketika misalnya kita harus senyum setiap hari, ya, atau kebiasaan kita menyapa orang di sekitar kita, atau kebiasaan kita mendoakan orang-orang di sekitar kita, itu menjadi sesuatu yang ajek. Nah, itu ya. Disiplin diri, tindakan tidak impulsif, kebiasaan baik, punya etika yang baik, kemudian keterandalan dan keajekan. Jadi ada sesuatu yang bisa diandalkan. Kemudian unsur yang ketiga, ya, tadi kan self awareness, ya, kemampuan pengenalan diri, pengendalian diri, kemudian motivasi. Nah, teman-teman semuanya, ya, orang yang punya emotional intelligence itu adalah, ya, motivasinya itu bukan hanya sekedar hadiah loh, ya. Misalnya teman-teman semuanya kenapa kok mau belajar dengan sungguh-sungguh? Itu bukan karena nanti dikasih HP, nanti dikasih motor sama orang tuanya gitu ya, atau nanti supaya dapat nilai A, bukan hanya sekedar itu. Tapi apa? Memunculkan motivasi yang ada dalam diri. Apa? Ya, kalau saya belajar dengan sungguh-sungguh, maka
ini akan menjadikan saya lebih dekat dengan Allah. Allah menyayangi saya. Karena apa? Allah yang memerintahkan untuk menuntut ilmu. Nah, gitu. Allah ini sebagai tanda bersyukur. Gitu. Jadi ya Pak, semangat kita dalam apa? Melakukan sesuatu. Ya. Karena ada orang-orang yang tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu karena nggak ada hadiah, nggak ada imbalan, yang nggak ada rasa ucapan terima kasih gitu ya. Nah ini ya. Pemimpin dengan kecerdasan emosional yang tinggi juga memahami apa yang membuat karyawan dan rekan kerjanya mereka tergerak dan akan dapat memberi insentif dan memotivasi mereka untuk menemukan alasan mereka sendiri untuk bekerja dengan kemampuan terbaik mereka. Ini ya. Nah, jadi motivasinya itu bukan ekstrinsik, bukan dari luar tapi dari dalam. Ada keyakinan. Baik teman-teman semuanya, dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110, ini di penghujung surat Al-Kahfi ya. Nah, teman-teman semuanya harus punya motivasi ini. Ya. Jadi apapun, apakah kita sendiri, nanti sudah berkeluarga, kita memimpin organisasi, visi yang tertinggi kita ini jangan lupa ya. Supaya apa? Ini menggerakkan kemampuan kita untuk beramal. Apa coba visinya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepadanya. Nah, jadi apa? Tujuan kita tertinggi itu apa? Liqa'a rabbih, ya kan? Apa? Berjumpa dengan Rabb kita. Dengan apa? Falyamal amal soleha. Nah, makanya orang-orang yang punya emotional intelligence yang tinggi, dia bergerak, bekerja, beramal, itu bukan sekedar motivasi dari luar, apakah itu terima kasih, gaji, bonus, apa lagi, beasiswa, bukan. Tapi apa? Ya dia melakukan amal itu karena dia cinta kepada Allah, supaya nanti bisa berjumpa dengan Allah. Dengan kata lain, supaya bisa masuk surganya Allah. Ini yang motivasi tertinggi. Nggak boleh kendur ya. Nah, teman-teman semuanya, yang keempat apa? Empati. Nah, seorang pemimpin yang berempati membangun suasana kerja yang positif, didukung oleh loyalitas tim dan saling menghormati. Ini penting ya. Seorang punya emosional intelijen tinggi itu dia berempati. Ya. Empati ini sama dengan ini loh, dalam keseharian kita kan kita seringnya kamu harus paham aku dong, aku ini seperti apa gitu kan. Nah kalau kehidupan suami istri lain lagi ya. Nah, makanya sering cekcok ya, sering berantem gitu suami dan istri. Kan apa? Masing-masing minta difahami. Nah gitu. Yang istrinya bilang kamu mestinya ngerti aku dong. Oh, aku ini sibuk dari pagi sampai sore mengurusi rumah tangga, membersihkan rumah dan sebagainya. Banyak pekerjaan yang dilakukan oleh ibu nih ya. Nah suaminya juga gitu, kamu juga harus ngerti aku dong, aku nih capek, lelah bekerja ya kan. Pergi pagi pulang petang, ini di rumah berantakan. Wah, jadi masing-masing minta difahami. Nah teman-teman semuanya, dalam sebuah ya organisasi, dalam sebuah manajemen, dalam sebuah tim ya, termasuk dalam kehidupan kita di rumah ya, maka ya memahami perasaan orang lain itu harus kita lakukan kalau kita ingin emotional intelligence kita tinggi gitu ya. Bukan orang memahami kita, tapi kita memahami orang lain. Kita memahami teman kita memahami saudara kita gitu. Ya. Kita tidak menuntut ya, tidak menuntut orang supaya kamu harus paham aku dong. Aku ini orangnya gak suka digituin. Nah gitu. Nah, insya Allah niatnya itu apa, motivasinya orang yang emotional intelligence tinggi itu ada niatnya itu memberi. Mentalnya itu mental memberi perhatian, memberi
memberi perasaan, memberi pengertian gitu ya. Itu mentalnya. Tapi kalau mental emosionalnya rendah ya mentalnya meminta gitu ya. Itu bedanya ya. Nah, teman-teman semuanya, ini berempati ya. Berempati itu kan ya ketika melihat kondisi, merasakan ya, memikirkan gitu. Kemudian apa? Membantu dengan tindakan, itu empati ya. Ini ada simbol-simbolnya supaya lebih mudah ya. Nah, contoh ini teman-teman nih, seorang mahasiswa, mahasiswi ya. Ini Raini namanya ya. Beliau anak seorang tukang becak ya, yang membanggakan lulus dengan lulus hasil terbaik ya. Nah, ceritanya gimana nih? Bu Tina, pemilik warung makan di sekitar kos Raini, punya cerita. Wanita 50 tahun itu mengaku heran dengan kecerdasan Raini. Kalau makan di sini tak pernah makan ikan atau daging. Makanya selalu tahu dan tempe. Tapi saya heran kok bisa cerdas itu, ujarnya. Ya. Tiap kali mau ikut lomba, dia selalu minta doa restu dari saya. Sudah seperti anak saya sendiri di kos-kosan ini, kata Koyima, ibu kosnya. Ibadahnya rajin, setiap ada azan dia pasti langsung jalan ke masjid, rajin mengaji. Sejak awal ke kosan ini, Raini memang punya bekal agama yang kuat. Nah, ujar ibu kosnya. Jadi apa? Inspiringnya adalah teman-teman semuanya. Jadi Raini ini apa ya? Orang tuanya itu ya kondisinya susah gitu ya. Tapi dia memahami itu gitu. Makanya kehidupannya tidak berfoya-foya, makan ya seadanya gitu ya. Tapi dia berupaya gitu menghasilkan yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita mampu seperti ini ya, menjadi mahasiswa, menjadi orang yang memahami perasaan orang lain, mengerti dengan kondisi orang lain. Dalam hal ini adalah orang tua kita. Baik teman-teman semuanya, yang kelima, ini poin yang terakhir dari poin-poin yang harus kita lakukan ketika ingin memiliki emotional intelligence yang baik ya. Keterampilan sosial ya. Keterampilan sosial adalah tentang seni membuat hubungan emosional melalui komunikasi yang baik. Keterampilan komunikasi yang tinggi juga dapat menyelesaikan konflik dan mengelola perubahan dengan cara diplomatis. Jadi teman-teman semuanya, orang yang punya emotional intelligence yang tinggi itu dia bisa masuk ke seluruh person gitu ya, bisa memaksimalkan apa yang menjadi potensi terbaik mereka ya, yang cenderung rawan konflik, maksudnya yang ketika misalnya ada sesuatu yang yang ini kalau disampaikan pasti orang itu nggak setuju, biasanya dia mampu untuk mengkomunikasikan gitu, melobi, ya akhirnya apa, yang tadinya orang ini mungkin akan melawan atau tidak menerima, dia bisa terima ya. Kiat untuk memiliki keterampilan sosial ini menyelesaikan konflik dan kepedulian dan komunikasi, mampu membuat lingkungan pengaruh. Jadi teman-teman semuanya ya, masing-masing kita ini kan punya hati ya, punya hati yang itu harus yang bisa disentuh ya. Nah, ketika kita sudah masuk ke wilayah hati semua orang, maka kita menjadi orang yang penting bagi orang itu. Nah, ini yang mesti kita, gimana caranya menjadi orang penting? Ya, mungkin ya mental kita memang harus mental pemberi gitu. Mau memberi perhatian, mau memberi pujian mungkin, mau membantu kesulitan orang gitu. Nah, itu jadi mental orang yang punya emotional quotient yang tinggi itu mental pemberi. Nah, ini kebalikannya ya, ciri orang yang emotional intelligence rendah nih. Coba ya. Mudah-mudahan ini nggak ada di kita ya. Merasa selalu benar. Nah, ini ya. Jadi orang yang emotional intelligence-nya
rendah itu merasa pendapatnya itu paling oke gitu ya. Kalau orang berpendapat itu, wah itu salah ini nih, gitu ya. Cenderung dia merasa paling hebat. Kenapa? Itu kan wilayah rasa gitu ya. Padahal apa? Dalam keterampilan tadi kan, keterampilan sosial mestinya ini nggak muncul gitu ya. Tidak memahami perasaan orang lain ya. Jadi orang yang emosional quotientnya tinggi kan memahami orang lain, memahami perasaan orang lain. Dia itu lagi sedih, dia itu lagi ada masalah, dia itu lagi ada problem gitu ya. Nah, kalau orang nggak peduli gitu. Ya kalau mau bekerja, bekerja, kalau enggak. Gitu kalau orang yang tidak memahami perasaan orang lain gitu. Tidak peka ya. Bukan peka ya, tidak peka itu maksudnya tidak apa ya? Rasa kepeduliannya itu nggak muncul gitu, itu tidak peka. Cenderung menyalahkan orang lain. Padahal dia udah, ini ciri-cirinya, padahal dia salah gitu loh. Tapi supaya menutupi kesalahannya, dia menunjuk ke orang gitu. Nah, ini karena dia nih, dia nggak serius dalam bekerja. Ya, ketika misalnya dia dikomplain terhadap sesuatu yang sesungguhnya dia itu yang salah gitu loh. Ya, tapi kalau orang yang emotional quotientnya tinggi, ya, dia akan mengakui kesalahannya. Baik, ini salah. Saya akan lakukan perubahan. Mudah-mudahan besok lebih baik lagi. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau orang emosionalnya rendah ya, dia nggak mau. Ya. Akan membentengi dirinya. Mengatasi masalah secara tidak tepat. Ya, cenderung ya menurut dia benar gitu aja. Ya, nggak peduli orang lain suka atau nggak suka, ya yang penting jalan. Nah, gitu ya. Ya. Ini masalahnya adalah ini gitu. Ya. Harus dilakukan gitu. Padahal apa? Ada orang-orang yang tersakiti perasaannya, mungkin ada orang-orang yang merasa terzolimi mungkin, nah gitu ya. Tapi kalau orang yang emosional intelijennya tinggi, ya, dia akan timbang-timbang tuh sebelum melakukan decision making, memutuskan sesuatu. Kemudian apa? Mendominasi pembicaraan, kurang mendengar. Nah, jadi maunya dia aja yang didengarkan gitu. Orang ngomong udah kecil ya gitu. Itu emosionalnya rendah gitu. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya.